adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini, aku akan membantu adik-adik di sini untuk mempelajari materi mengenai pelaku ekonomi untuk kelas 10 IPS atau kelas 10 Soshum di mata pelajaran ekonomi. Pada pembelajaran kali ini, sebelumnya teman-teman tentu sudah mengulas dan mempelajari mengenai materi kegiatan ekonomi, di antara lain seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, karena sudah ada kegiatan ekonomi, tentu ada yang menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Nah, daripada itu, maka pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan mengidentifikasi siapa saja pelaku ekonomi yang ada di sekitar kita, apa saja peran mereka, fungsi mereka, dan juga kita akan mempelajari yang namanya diagram circular flow dari ketiga sektor dalam kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan pelaku-pelaku ekonomi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai untuk mendalami materi pelaku ekonomi, kita akan melihat terlebih dahulu pada berita yang ditayangkan di dalam slide berikut mengenai pabrik Aerostreet. Tentu teman-teman mengenal apa itu pabrik Aerostreet, yaitu pabrik yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah yang memproduksi sepatu-sepatu lokal yang pada berita ini disampaikan dan diwartakan bahwa pemilik Aerostreet berhasil membuat perusahaan atau sepatu-sepatu keluaran Aerostreet ini menembus pasar internasional. Nah, dari berita ini kita melihat adanya kegiatan ekonomi. Tentu saja, berarti di sini ada juga pelaku-pelaku ekonomi yang menjalankan roda kegiatan tersebut. Pertama, kegiatan produksi. Tentu yang menjalankan kegiatan produksi ini adalah pabrik Aerostreet itu sendiri sebagai produsen. Kemudian yang kedua, adanya distributor. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, distributor di sini yang berkegiatan distribusi pasti menyalurkan sepatu Aerostreet ini tadi dari dalam negeri ke luar negeri. Karena konsumen yang ada atau konsumen pabrik Aerostreet ini tadi bisa sampai ke pasar internasional selain dinikmati oleh masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah konsumen yang sebagaimana disampaikan dalam berita adalah masyarakat luar negeri, pun juga dalam realitanya kita seringkali menjumpai juga teman-teman atau bahkan kita sendiri juga menggunakan sepatu Aerostreet itu sendiri. Oke. Tapi selain hanya produsen, distributor, dan juga konsumen, tentunya untuk bisa sampai di pasar internasional ini ada beberapa pelaku ekonomi yang mungkin dalam materi sebelumnya tidak dijelaskan secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan siapa saja pelaku ekonomi yang belum dijelaskan dan istilah apa saja yang ada dalam materi pelaku ekonomi. Oke, akan ada 4 istilah baru atau 4 pelaku ekonomi yang bisa jadi istilah-istilahnya baru teman-teman dengar, dan inilah beberapa pelaku ekonomi yang ada di sekitar kita. Pertama, kita akan mempelajari rumah tangga konsumen atau yang akan disingkat RTK. RTK ini siapa saja? Siapapun yang mengkonsumsi, termasuk keluarga kita, kemudian kita, teman kita, saudara kita, dan juga guru-guru kita atau teman-teman kita juga, ini ketika melakukan konsumsi, mereka termasuk dalam bagian RTK atau rumah tangga konsumen. Perannya apa saja? Tentu yang pertama adalah sebagai konsumen barang dan jasa itu sendiri. Katakanlah sepatu Aerostreet itu tadi. Ya, yang menggunakan adalah para konsumen di RTK. Keluarga kita atau teman kita, kakak kita yang sebagai mahasiswa atau adik kita yang sedang sekolah bisa jadi sudah menggunakan atau sedang menggunakan Aerostreet atau jasa-jasa dari produsen seperti itu. Yang kedua adalah penyedia faktor produksi dan penerima balas jasa. Artinya, dalam hal ini faktor produksinya adalah tenaga kerja. Karena di rumah tangga konsumen, sebagai manusia juga kebutuhan kita pada suatu saat memiliki orientasi untuk bekerja. Maka inilah yang dikatakan sebagai tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi oleh rumah tangga produsen nantinya. Dan mereka juga akan menerima balas jasa. Tentunya ketika kita bekerja, ketika orang tua kita bekerja, kakak kita bekerja sebagai tenaga kerja, tidak mau kan kalau tidak digaji, jadi pasti mereka akan menerima balas jasa atas pekerjaan mereka berupa gaji maupun upah. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban membayar pajak. Pastinya rumah tangga konsumen, termasuk kita sendiri biasanya juga membayarkan pajak. Biasa jadi pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi kita juga ketika kita mengkonsumsi barang-barang di sekitar kita sebagai konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen atau yang akan kita kenal dengan istilah RTP. Peran RTP ini apa saja? Dan RTP ini siapa saja? RTP di sini dalam kasus Aerostreet adalah pabrik Aerostreet. Nah, rumah tangga produsen berarti adalah seluruh perusahaan ataupun pabrik ataupun lembaga yang melakukan aktivitas produksi. Maka daripada itu, perannya ada 3. Yang pertama adalah menyediakan barang dan jasa serta menerima keuntungan dari barang dan jasa yang mereka produksi. Karena inilah orientasi daripada produsen dalam ilmu ekonomi, mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Kemudian yang kedua adalah memakai faktor produksi tadi, salah satunya adalah tenaga kerja yang diberangkatkan dari RTK dan membayarnya ke RTK. Artinya, RTP, pabrik, perusahaan, memiliki kewajiban untuk membayar faktor-faktor produksi yang sudah mereka gunakan, termasuk tenaga kerja. Jadi mereka mengeluarkan atau menyisihkan pengeluaran juga untuk menggaji karyawan-karyawan, yaitu tenaga kerja sebagai faktor produksi mereka. Yang terakhir adalah kewajiban untuk membayar pajak juga. Jadi produsen-produsen, pabrik, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak, terutama ketika juga mereka melakukan aktivitas yang cukup kompleks. Salah satunya Aerostreet itu tadi, yang melakukan aktivitas ke luar negeri. Tentunya mereka juga membayar pajak, bea keluar dan bea masuk untuk keperluan produksi mereka. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu pemerintah. Nah, pemerintah kenapa masuk dalam pelaku ekonomi? Karena dia memiliki 3 peran juga dan fungsi dalam alur kegiatan ekonomi. Tentu pemerintah juga dikatakan sebagai konsumen barang dan jasa. Terlepas itu Aerostreet, misalkan pun ketika pemerintah sedang rapat, DPR, MPR, mereka juga tentu mengkonsumsi barang, misalkan snack, makan siang. Nah, mereka ini pun bisa dikatakan juga sebagai konsumen. Yang kedua, pemerintah juga berperan sebagai regulator kebijakan, terutama ketika kegiatan ekonominya mulai kompleks, seperti kasus Aerostreet itu tadi. Mereka mulai melakukan ekspor dan impor. Tentu saja perlu ada regulator kebijakan untuk mengatur bagaimana aktivitas ekspor dan impor. Yang ketiga adalah mendistribusikan pendapatan agar merata, misal dengan memberikan subsidi, bantuan sosial, dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, maupun juga kepada produsen-produsen yang membutuhkan dorongan dan juga support dari pemerintah, bantuan seperti itu. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Mereka ini bisa berlaku sebagai konsumen, bisa saja berlaku sebagai produsen. Tapi tentu ini adalah salah satu pelaku ekonomi yang terlepas dari RTK dan juga RTP, karena akan masuk dalam sektor yang berbeda. Mereka ini menjalankan 2 fungsi atau 2 peran, yaitu ekspor dan juga impor, dimana ketika kita mengirimkan barang untuk mereka, masyarakat luar negeri yang mengkonsumsi, misalnya di kasus Aerostreet ini tadi, berarti masyarakat luar negeri ini menerima ekspor dari Indonesia, dari Aerostreet. Tapi ketika Aerostreet membutuhkan bahan baku, misalkan kulit dari luar negeri untuk digunakan sebagai bahan baku sepatu, maka dia sedang melakukan impor, di mana masyarakat atau produsen luar negeri mengirimkan bahan baku untuk produksi Aerostreet, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal model-model diagram circular flow. Ada 3 sektor. Yang pertama adalah 2 sektor. Kenapa dikatakan 2 sektor? Teman-teman bisa melihat di sini ada 2 pelaku ekonomi utama yang berperan dalam circular atau dalam flow ini. Yang pertama adalah RTK dan yang kedua adalah RTP. Cukup sederhana alurnya. Yang pertama, ketika RTP, kita gunakan kasus Aerostreet ini tadi. Ketika Aerostreet memproduksi sepatu, artinya dia memproduksi barang dan jasa yang akan digunakan oleh RTK. RTK ini tadi, kita ingat kembali, adalah bisa dikatakan siapapun yang mengkonsumsi barang dari RTP atau jasa dari RTP. Di sini tadi adalah sepatu yang dikonsumsi oleh RTK. Ketika RTK sudah mengkonsumsi, maka dia wajib untuk membayar barang dan jasa yang sudah digunakan ke RTP, yang mana nanti akan masuk ke pendapatan RTP atau keuntungan dari RTP. Kemudian kita lihat dalam diagram yang berwarna merah atau flow yang berwarna merah. Di sini, dari RTK menuju RTP, mereka memberikan sumber daya, atau dalam hal ini adalah faktor produksi tenaga kerja, yang mana timbal balik daripada sumber daya yang diberikan adalah membayar sumber daya ini tadi dari RTP ke RTK, yaitu dengan gaji ataupun upah, seperti itu. Inilah diagram 2 sektor, di mana didominasi oleh RTK dan juga RTP, atau hanya diisi oleh RTK dan RTP dalam siklusnya. Kemudian yang kedua adalah diagram 3 sektor. Dikatakan 3 sektor karena ada satu elemen pelaku ekonomi yang tidak ada di dalam 2 sektor atau diagram 2 sektor, yaitu peran pemerintah. Nah, di sini kita melihat adanya panah-panah baru atau siklus-siklus baru, di mana RTK tadi kita pelajari adalah dia juga membayarkan pajak ke pemerintah. Maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pada RTK. Misalkan fasilitas apa? Yaitu fasilitas umum seperti jalan raya, halte bus, kemudian trans, seperti itu. Nah, begitu juga dengan RTK akan memberikan sumber daya tenaga kerja berupa faktor produksi yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan ASN, PNS, di mana pemerintah kemudian akan membayar sumber daya tenaga kerja ini tadi dengan gaji dan juga upah. Kemudian selanjutnya, dari RTP menuju pemerintah, mereka juga akan membayar pajak. Sebaliknya, pemerintah juga akan memberikan fasilitas kemudahan untuk proses produksi di RTP. Pemerintah pun juga mengkonsumsi barang dan jasa dari RTP. Maka daripada itu, dia juga akan membayar barang dan jasa dari RTP. Karena bisa jadi, pemerintah juga menggunakan produk-produk lokal seperti Aerostreet dalam menjalankan dinas-dinas ke kota atau ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah diagram atau circular flow 4 sektor.
Kenapa 4 sektor? Karena ada satu pelaku ekonomi lagi di sini ya teman-teman, yaitu masyarakat luar negeri yang akan menjalankan peran impor dan juga ekspor. Dalam hal ini tadi di studi kasus Aerostreet itu RTP atau Aerostreet sedang menjalankan ekspor ke masyarakat luar negeri, seperti itu. Jadi, tambahan daripada model diagram 4 sektor ini adalah perbedaannya terdapat masyarakat luar negeri yang menunjang kegiatan atau siklus ekonomi dalam kegiatan di 4 sektor ini tadi, seperti itu. Dimana begitu juga ya, tadi sebaliknya ketika masyarakat luar negeri kemudian memberikan bahan baku ke RTP, berarti dia sedang melaksanakan impor, ada kegiatan impor ke Indonesia, seperti itu. Nah, itu tadi adalah model-model diagram circular flow dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Apa yang membedakan? Yaitu pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam tiap-tiap diagram. Ketika 2 sektor, berarti hanya ada RTK dan RTP, cukup sederhana. Kemudian menuju ke 3 sektor, cukup kompleks, mulai kompleks karena ada peran pemerintah di sana, ya, RTK, RTP, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, 4 sektor, karena ada aktivitas ke luar negeri dengan masyarakat luar negeri, interaksi dengan masyarakat luar negeri, maka ada 4 pelaku ekonomi, RTP, RTK, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipengerti. Kita akan lanjutkan di pembelajaran selanjutnya dan sampai bertemu lagi adik-adik. Terima kasih.